Kita lanjutkan dialog sain ke Bang Huda. Bang Huda, seberapa kuat sinyal bergabungnya PKB ke pemerintahan Prabowo Gibran? Kita masih tahap konsultasi dengan berbagai pihak pada sejak kemarin sih, sejak pasca kami menyatakan secara resmi sikap PKB menerima dan memberikan selamat kepada Pak Prabowo. Kita lihat aja perkembangannya ke depan. Oke, tapi informasi yang menyebut bahwa akan ada pertemuan nanti Pak Prabowo Subianto ke DPP PKB ini hari ini benar? Kami dapat informasi begitu, Pak Prabowo akan datang untuk acara halal bihalal di kantor DPP pasca penetapan KPU nanti. Kami sedang menyiapkan itu karena ini bagian dari bulan Syawal, masih pada agenda halal bihalal. Iya, oke, Bang Huda, ini sebenarnya apa sih hitung-hitungannya gitu, bergabung dan tidak bergabungnya gitu? Ya tentu sebelum ngomong soal bergabung atau tidak bergabung, prinsipnya PKB memberi support penuh pada pemerintahan yang baru. Karena sekali lagi tantangan kita cukup berat ke depan. Ekonomi global kita semakin menuju 2024 akhir dan seterusnya, memang gelombangnya cukup berat bagi pemerintahan siapapun, termasuk pemerintahannya Pak Prabowo. Nah, pada konteks itu support kami akan sepenuhnya kami berikan. Mereformulasi menyangkut soal agenda perubahan itu apakah bentuknya kami tetap di luar atau di dalam, itu yang sedang terus dirumuskan oleh DPP PKB. Rumusan perubahan di dalam tuh gimana konsepnya? Saya coba masih berusaha mencerna nih. Konsep perubahan tapi di dalam koalisi, ini bentuknya akan seperti apa tuh? Waktu kami maju dengan pasangan Amin, kan ada beberapa semacam agenda perubahan yang kami usulkan, dan itu masuk dalam visi misi dan agenda pembangunan yang resmi kami serahkan kepada KPU. Nah tentu itu, dan kami dapat mandat perolehan suara PKB naik cukup signifikan pada pemilu ini. Artinya publik Indonesia berharap ada agenda-agenda perubahan yang tetap harus berjalan. Dan itu termasuk misi yang tidak bisa kami abaikan begitu saja. Dan saya meyakini Pak Prabowo, kita meyakini Pak Prabowo juga harus melakukan perubahan, tidak cukup melanjutkan agenda keberlanjutan. Catatannya penting. Baik, tadi PKB mengatakan kita siap-siap nanti untuk menerima kedatangan Pak Prabowo. Kita juga mau lihat bagaimana persiapan di KPU nih. Bapak-bapak yang terhormat, pada pagi hari ini kita coba untuk melihat dulu situasi di KPU karena mereka juga sedang bersiap-siap untuk menggelar penetapan pengesahan pemenang Pilpres 2024 yang akan nanti jelang kedatangan Pak Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Ada Celia Alexandra dari sana. Celia, pantauan Anda sejauh ini persiapannya? Dan juga pemirsa, kalau kami pantau memang saat ini baru saja dilakukan penggelaran atau apel siaga pagi dari Kapolres Jakarta Pusat, yakni ada sebanyak 4.266 tim gabungan TNI Polri yang akan dikerahkan hari ini di ring 1, ring 2 maupun ring 3, mulai dari KPU RI dan juga Taman Suropati maupun di Bundaran HI nantinya. Jadi ada 3 ring dari KPU maupun sampai di ring 3 untuk pengamanan yang dikerahkan hari ini. Kalau Anda bisa lihat di belakang saya memang masih dilakukan penggelaran dari tim gabungan TNI Polri. Dan kalau kami bisa gambarkan kepada Anda, memang jalanan di Jalan Imam Bonjol saat ini tempat saya mengabarkan ini memang sudah disterilkan dan ditutup sejak kemarin di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kami pantau memang saat ini kondisi sudah
steril dan juga tim pengamanan memang sudah berjaga mulai dari arah Bundaran HI menuju ke arah Imam Bonjol maupun dari arah Imam Bonjol menuju ke arah Taman Suropati. Dan kalau kami bisa gambarkan kepada Anda, Alfat dan juga Sira dan pemirsa, ini kalau kami gambarkan di sebelah kiri saya saat ini memang nantinya akan menjadi pintu masuk atau tempat masuknya dari presiden dan juga wakil presiden terpilih maupun undangan-undangan yang sudah diundang oleh KPU RI dari partai politik, ketua umum partai politik maupun dari kementerian maupun lembaga-lembaga lainnya yang diundang KPU RI untuk hadir nantinya. Dan kalau Anda bisa lihat di layar kaca Anda saat ini pemirsa, memang sudah ada pembatasan, sudah ada pembatas yang memang sudah didirikan atau disiapkan dari KPU RI sejak malam kemarin untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan nantinya di jelang penetapan dari KPU RI. Kalau Anda bisa lihat memang nantinya untuk presiden dan juga wakil presiden terpilih akan melalui pintu masuk yang bisa Anda lihat di gambar di layar kaca Anda saat ini, dan memang kami dari pihak media pun dibatasi dan hanya sebatas dari pagar tempat saya mengabarkan saat ini. Memang kalau bisa Anda lihat ini tim pengamanan memang mulai terus dikerahkan untuk mengamankan jalannya penetapan nanti pagi, maksud kami di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk arus lalu lintas sendiri memang belum terjadi adanya rekayasa arus lalu lintas, dan memang dari tadi juga ketika kami bertanya langsung kepada Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo ini mengatakan bahwa nantinya jika terjadi kepadatan dan kemacetan di lalu lintas, maka baru akan dilakukan rekayasa lalu lintas nantinya. Dan kalau kami bisa gambarkan kepada Anda pemirsa, memang himbauan langsung dari Kapolres untuk nantinya masyarakat tidak melakukan konvoy maupun iring-iringan untuk menghindari terjadinya kepadatan maupun kericuhan yang terjadi jelang penetapan nantinya. Dan kalau kami bisa gambarkan sedikit pemirsa, memang penetapan ini akan dilakukan di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dan kalau kami bisa pantau sejak kemarin memang sudah dilakukan persiapan di KPU RI, dan persiapan ini sudah lumayan, sudah matang mulai dari rapat koordinasi yang dilakukan oleh KPU RI, dan nantinya ketika rapat pleno ini akan dilakukan di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, di akhirnya akan ada pidato dari presiden dan juga wakil presiden terpilih. Dan juga dari undangan-undangan sendiri KPU RI telah mengundang bukan hanya presiden dan juga wakil presiden terpilih, maupun diundang yakni adalah paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin dan juga paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, beserta juga partai politik, ketua partai politik dan juga partai politik pengusung serta kementerian dan juga lembaga lainnya akan diundang. Serta juga Presiden ke-7 Joko Widodo juga diundang untuk turut serta hadir dalam penetapan hari ini. Sementara demikian, Alfat dan juga Sira di studio. Terima kasih Celia Alexandra, informasi langsung dari KPU. Nanti kami sama akan memantau bagaimana perkembangan selanjutnya. Saya ingin ke Pak Wi terlebih dahulu. Pak Wi, ini benar ya artinya Prabowo akan bertemu dengan PKB usai dari penetapan di KPU? Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan dialog, kita terlebih dahulu selesaikan dengan Celia ya. Terima kasih Celia ya. Kita ke Pak Wi. Pak Wi sudah bisa mendengar suara kami, Pak? ada masalah komunikasi lagi sepertinya dengan baik. Pak Wi. Bang Igor, saya ingin ke Bang Igor dulu deh sambil menunggu Pak Wi nih. Bang Igor, sebelum kita jeda nih, ada alasan khusus nggak kenapa kemudian, dari analisa Anda ya, kenapa kemudian Pak Prabowo Subianto memilih PKB sebagai parpol pertama nih yang disambangi setelah disahkan menjadi presiden terpilih? Ya saya rasa masyarakat atau publik udah tahu ya bahwa awalnya itu koalisi Gerindra dengan PKB itu sangat solid ya gitu. Pada saat itu saya juga menjadi narasumber di salah satu TV swasta dan saya mengatakan ini sangat tergantung dari elektabilitas Caimin. Gitu. Bahkan awal dari relawan Prabowo itu sebenarnya Prabowo Puan, kalau saya bisa sebut ya, tapi juga kemudian kandas yang akhirnya menjadi Prabowo Gibran. Pak Prabowo saya yakini dia akan mampu karena Pak Prabowo ini dia memahami bahwa politik di Indonesia itu
terkait koalisi ya, dia kan udah beberapa kali kalah tuh, sekarang dia menang. Yeah. Dia bisa meyakini bahwa koalisi ini bukan soal ideologi. Tapi? Ya, tapi jatah-jatah tertentu atau pos-pos tertentu nanti. Nah itu yang harus di pos-pos menteri begitu ya. Makanya saya bilang gelombang pertama itu, gelombang kedua itu yang agak sulit memang PDIP dengan PKS. Karena dia secara ideologi, dia lebih kuat gitu. Nah, tapi kalau Bang Igor bilang kan gelombang kedua akan bergabung, tapi PDIP seberapa kuatnya kalau misalnya dari posisi Bang Igor melihatnya? Saya meyakini ada komunikasi gelap antara Pak Prabowo dengan Ibu Puan ya, Maharani. Nah itu sebenarnya di dalam faksi di PDIP sendiri nggak banyak juga yang terlalu simpati kepada Ganjar Pranowo ya, lebih kepada Ibu Puan. Nah Ibu Puan ini sebenarnya yang menjembatani. Kita jangan lupa bahwa Ibu Puan ini ikut halal bihalal kemarin di koalisinya TKN, dan itu membuktikan bahwa mungkin tidak sekarang karena memang lagi mengajukan PT UN kan begitu, walaupun telat ya, bahkan hak angket aja udah kadaluarsa karena keputusan MK itu final dan binding ya. Nah tapi biarlah itu kemudian berjalan, tapi saya meyakini gitu ya dari statement-statement Ibu Puan Maharani dan bagaimana kedekatan Ibu Mega dengan Pak Prabowo, termasuk dengan Ibu Puan itu sendiri ya sebagai Ketua DPR, ini nanti akan bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh atau visi misi dari Prabowo Gibran gitu ya, membentuk koalisi besar untuk menghadapi tantangan global yang semakin tinggi tensinya begitu.